Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, di video ini seolah-olah bom nuklir ya, atau tonjokan maut dari Kiai Haji Syarif Rahman, di mana beliau mengingatkan pada para habib-habib kaum Balawi imigran Yaman, kalau mau hidup di Indonesia harus tunduk dengan orang-orang pribumi Indonesia. Tidak boleh tidak sopan, tidak boleh seenaknya, tidak boleh menghina, tidak boleh mencaci maki. Ini Indonesia, Bung, katanya begitu. Indonesia ini adalah dihuni oleh penduduk-penduduk atau dihuni oleh orang-orang yang punya adab ya. Mereka itu punya santun ya, sangat santun dan sangat hormat kepada tamu. Tapi Anda sekalian habib-habib imigran Yaman berlaku tidak sopan ya, seenaknya sendiri, kayak orang tidak pernah mengenyam pendidikan. Semuanya dihina, kiai-kiai pribumi dihina, pemerintahan dihina, pejabat pemerintah dihina. Seolah-olah mereka itu yang paling benar. Padahal orang Indonesia sendiri udah muak lihat mukanya habib-habib imigran Yaman itu. Udah muak, pakai sorban lagi, sorban segede ban Vespa. Lebih muak lagi itu melihat begitu. Tampangnya nggak enak lah dilihat itu. Jika engkau berada di dalam surga Indonesia, ikut sujud menghormati Adam. Tapi kalau kamu pamer silsilah, menghina penduduk Indonesia, keluar dari Indonesia. Jadi Yahudi itu ada dua kelompok suku yang selama ini pamer karena selalu dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nabi atau raja pasti dari Yahudi atau Bani Lawi. Kalau bahasa Yamannya Ba'lawi. Ya, ini kata Syekh Ali Tontowi Al-Jannah. Dalam buku yang namanya Fi Indonesia, dia mengatakan Yaumun fil Jannah, satu hari dalam surga. Yang kau maksudkan dengan surga bukan surga di akhirat, karena untuk masuk ke dalamnya harus ada amal yang baiknya. Yang kau maksudkan dengan surga adalah bukan Swaisira, surga di dunia bukan Yaman, surga dunia bukan Sabah, surga dunia bukan Swaisira, surga dunia adalah Indonesia. Allah Maha Pengasih Penyayang. Turunan Adam boleh masuk, malaikat boleh masuk, jin boleh masuk, dengan satu catatan: jika engkau berada di dalam surga Indonesia, ikut sujud menghormati Adam. Tapi kalau kamu pamer silsilah, menghina penduduk Indonesia, keluar dari Indonesia. Jelas apa jelas? Gitu aja kok. Sudah keluar, rupanya terusir, tapi bukan mau umroh loh ya, bener usir. Begitu mau berangkat masih sempat ngomong, fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah menghukum, mengkriminal saya akan terus mengganggu penduduk surga ini. Turunan Adam akan saya ganggu. Dia yang melakukan kriminal, melakukan tindakan kriminal, Allah dituduh melakukan kriminalisasi. Itu sifat iblis. Jelas ya? Dia yang melakukan kriminal, dia yang melakukan kejahatan, Allah penegak hukum yang dituduh melakukan kriminalisasi. Itu adalah iblis. Dah, Adam santai saja yang dihina, tenang be. Sekian tahun keluar, berada di luar negeri. Jadi begitulah, kalau manusia senang mencaci maki, pulang, senang menghina, anehnya iblis bisa masuk ke dalam surga. Kenapa? Ada yang mengatakan bahwa iblis masuk surga itu karena ada kendaraannya ular. Rupanya kelompok ini bisa masuk istana karena ada kendaraan politik yang menampung dia. Maka saya bilang, NU punya politik, awas. Muhammadiyah punya politik, awas.
Partai politik mana saja yang kemasukan kelompok ini jangan didukung. Sallallahu Muhammad. Begitu masuk ke dalam, ketemu dengan Adam, silaturahmi, ngasih pengajian lagi. Adam merasa karena dia tamatan luar negeri, sudah pulang dari luar negeri, dianggapnya lebih pinter. Padahal Adam jelas sanad ilmunya langsung dari Allah. Dia bener ilmunya, kok malah ngaji yang gak jelas ilmunya. Karena apa? Dia baca ayat cuma tafsirnya berbeda dengan Adam. Adam memahami firman Allah karena sanadnya mutasil, jelas silsilah ilmunya. Ini dia kan cuma dapat dari YouTube. Mau ayatnya sama, tafsirnya beda. Makanya benar Kiai Iman tadi. Kudu jelas gurunya. Saya pernah canangkan dengan Kiai Ma'ruf Amin, dengan Bang Roma Irama, dengan beberapa tokoh ketika haul Syekh Nawawi Al-Bantani, pastikan bahwa referensi keagamaan orang Banten semua kitab-kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kami juga pernah rapat dengan siapa namanya Bupati Serang, Bu Ratu, sudah kita rapatkan bahwa kita akan jadikan kitab-kitab Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai rujukan bagi orang Islam yang berada di Serang dan sekitarnya. Walaupun sampai sekarang belum selesai, saya tidak tahu apa urusannya, apa sulitnya. Karena pengajian cuma satu pengajian tapi meyakinkan. Adam tertipu, jatuh. Jangan ngundang pengajian model-model dia. Walaupun judulnya ayatnya sama, kitab sunnahnya sama, tapi kepentingannya berbeda. Apa kepentingannya? Kepentingan iblis adalah menjatuhkan Adam dari kemuliaan, merebut kekuasaan, menggulingkan kekuasaan. Itu pengajiannya iblis. Di mana-mana cuma ganggu kekuasaan yang sah. Muhammad. Nah. Beres. Adam jatuh dalam krisis, dalam kehinaan. Ada pertanyaan sekarang. Janji iblis rupanya berhasil tadi. Sumpah iblis, komitmen iblis berjalan. Kiri, kanan, depan, belakang semua akan kami datangi, akan kami didik gembleng umat manusia. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Tidak banyak orang yang bersyukur. Sampailah kepada Bani Israel, NKRI, Negara Kesatuan Rakyat Israel. Mereka karena berpecah belah dari berbagai macam suku, gara-gara berpecah belah kemudian mereka dijajah oleh Jalut dan pasukannya. Mereka minta kepada Dewan Syuranya supaya diangkat seorang pemimpin. Begitu diangkat seorang pemimpin, protes. Innallaha qad ba'atsalakum Taluta malika. Sungguhnya Allah telah mengangkat di atas kamu untuk kamu semua Talut sebagai raja, sebagai pemimpin kamu. Protes. Kenapa? Selama ini kalau ada pemimpin dan nabi dari dua suku di antara 12 Israel, yaitu Bani Yahudi dan Bani Lawi. Lu tafsir toh? Jadi Yahudi itu ada dua kelompok suku yang selama ini pamer karena selalu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nabi atau raja pasti dari Yahudi atau Bani Lawi. Kalau bahasa Yamannya Ba'lawi. Lo ini tafsir toh? Bener ya? Begitu dia angkat Talut menjadi panglima, mereka demo, marah mereka. Anna yakunuhu Allahul mulku alina wa nahnu haqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Bagaimana Allah angkat seorang pemimpin bagi kami adalah si Talut. Dia bukan Bani Yahudi, dia bukan Bani, dan dia adalah orang miskin. Rupanya tidak boleh jadi ketua organisasi. Jadi ada majelis apapun ketuanya kudu dia. Main hadroh juga yang keringetan orang lokalnya, yang nyanyi dia, amplopnya buat dia. Itu dia. Makanya hari ini bukan saya anti hadroh. Hadroh sudah hebat semua di sini. Kita tampilkan musik klasik apa? Asli Indonesia hari ini.
Lalu Allah jawab, Innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Tadi alasannya dua, satu bukan turunan, yang kedua Tolut itu miskin. Rupanya dari dulu kalau ada pilkada dan pilpres mesti ada kelompok yang doyannya wani piro. Ada. Allah jawab, Innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Allah pilih dia sudah kehendaknya, tapi paling tidak Allah unggulkan Tolut karena dia unggul ilmu dan fisiknya. Bani Lawi pamer turunan, sedangkan Allah jawab yang benar adalah ilmu pengetahuan. Kalau begitu mana yang hebat, turunan apa ilmu? Mana yang lebih mulia, turunan apa ulama? Maka kalau ada orang yang mengatakan satu orang turunan mulia yang bodoh lebih mulia daripada 7 kiai yang alim, ini adalah otak-otak Yahudi, saudara-saudara. Setelah lihat videonya Yai Haji Syarif Rahman ini, beliau wanti-wanti bagi Habib-habib imigran Yaman yang hidup di Indonesia itu harus sopan, harus santun, tidak boleh menghina pribumi, apalagi menghina kiai-kiai pribumi, menghina negara, menghina pemerintah, menghina pejabat pemerintah, dan juga tidak boleh menghina orang-orang Indonesia pribumi asli. Ini sangat setuju sekali dan sependapat. Saya kira bukan hanya beliau saja yang berpendapat begitu, tapi seluruh bangsa Indonesia berharap begitu. Habib-habib jangan pecicilan, jangan sok hebat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.